J. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Teman-teman agama, juga Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Ibu guru, dan juga teman-teman pendidik, mungkin juga orang tua yang ikut hadir pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya, Bu Rina? Sudah, Bu Ida, bagus nih, monggo. Baik. Slideshow ya. 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 Jadi sesuai topik webinar pada pagi hari ini, bagaimana kita merespons ya rencana pembukaan sekolah tatap muka gitu ya di masa pandemi. Kita juga sudah tahu bahwa sudah ada SKB 4 Menteri, kemudian juga ada beberapa rekomendasi baik dari organisasi internasional maupun organisasi profesi. Kita akan melihat sedikit satu persatu. Akan saya mulai dengan data kasus COVID-19 pada anak. Ya. Kemudian sebetulnya seperti apa risiko transmisi COVID-19 ini pada anak dan remaja. Kemudian juga prinsip ya pendekatan pembelajaran di masa pandemi dan juga mitigasi risiko saat pembelajaran tatap muka ini nanti akan diberlakukan. Ini beberapa data yang saya ambil dari publikasi terakhir. Saya mencoba mengambil salah satunya dari Amerika, karena kita tahu Amerika merupakan negara yang juga jumlah kasus COVID-nya paling tinggi. Di Amerika tercatat ada 3,6 juta anak positif, ya, ini per April tahun 2021, dan kasus COVID pada anak ini kira-kira proporsinya adalah 13,6% dari total kasus yang ada. Ya, dan kalau mau dihitung rate-nya adalah 4.800 per gitu ya, 100.000 populasi anak. Yang menarik dan juga agak konsisten dari awal pandemi sampai sekarang adalah bahwa alhamdulillah ya, populasi anak ini lebih jarang mengalami COVID yang berat dan sampai menimbulkan kematian dibandingkan orang dewasa. Kemudian WHO juga merilis data secara global, kira-kira kasus anak yang menderita COVID ini sekitar 8,5%. Nanti kita lihat ya Indonesia saat ini bagaimana posisinya, dan angka kematian memang rendah, ya. Angka kematian relatif rendah dibandingkan lansia atau dewasa. Kemudian ada data yang menarik, nanti juga akan saya tampilkan bahwa sejalan dengan usia, ya, risiko itu makin meningkat, baik risiko terjadinya transmisi atau penularan dan risiko menderita sakit yang lebih berat. Jadi makin besar itu makin berisiko. Ya. Dan penularan yang terjadi pada anak dari kajian WHO itu dimulai dari orang dewasa. WHO juga menekankan bahwa ketika kita tidak menjaga protokol kesehatan, artinya bahwa kalau kita melonggarkan ya program untuk mencegah terjadinya penularan, maka transmisi akan meningkat, dan itu sudah kita alami. Dan kita juga sudah mendapatkan contoh ya yang paling ekstrim apa yang terjadi di negara tetangga jauh ya, India gitu ya. Tapi seperti itulah kejadiannya. Ini data-data dari Satgas ya COVID untuk melihat bagaimana pola kasus ya COVID pada anak, baik itu di anak-anak usia PAUD, kemudian usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA. Saya rasa polanya semua hampir sama, ya. Tetapi memang kalau kita melihat jumlah yang positif, kemudian juga jumlah yang meninggal, itu kita lihat variasinya ada, tetapi relatif memang proporsinya sangat rendah. Kemudian ini kita ingin melihat, jadi di Indonesia sekarang kira-kira persentase kasus COVID anak itu sekitar ya 13%. Ya, jadi
Di Amerika juga 13%, global sekitar 8,5%, Indonesia itu sekitar 13%. Dengan sebaran kita lihat ya dibandingkan antara anak yang usia PAUD, TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Jadi makin usianya besar, makin banyak jumlah kasus yang terkonfirmasi positif. Bagaimana dengan DIY? Saya mengambil contoh data di DIY per tanggal 25 April. Jadi sedikit agak lebih rendah dibandingkan data nasional. Di DIY sekarang 11,2% ya jumlah kasus COVID anak, dengan kematian 5, ini hanya sekitar 0,1% saja. Jadi lebih banyak yang sembuh. Kemudian saya tampilkan sedikit ini data sebaran COVID di DIY per April 2021 hanya untuk dijadikan sebagai ilustrasi. Jadi ada daerah yang warnanya orange, ada daerah yang berwarna merah. Karena ini nanti ada hubungannya ketika kita akan masuk ke periode pembukaan pembelajaran tatap muka. Saya akan coba menjelaskan ini data-data tadi Prof. Ova juga sudah menyebutkan bahwa semua publikasi, semua data yang ada itu bersifat living evidence ya. Jadi datanya itu bergerak terus karena memang situasinya sangat dinamis. Tapi dari beberapa systematic review dan juga paparan dari CDC yang baru, pemutakhiran itu kita mendapatkan beberapa simpulan tentang penularan ya, jadi atau transmisi. Ternyata memang penularan pada anak itu lebih rendah dibanding dewasa. Sementara adolescents atau remaja itu hampir sama dengan dewasa dari berbagai publikasi yang pernah ditulis di beberapa negara, baik itu negara yang sudah maju maupun negara berkembang, termasuk negara-negara di Asia. Dan ada semacam klarifikasi ya, karena di awal-awal sempat dicurigai bahwa rendahnya laporan kasus anak itu karena ya masih sedikit anak yang dites. Ternyata tidak demikian, karena dari beberapa survei yang dilakukan di beberapa negara memang kasus anak dan remaja itu lebih rendah, bukan karena kurangnya intensitas testing. Kemudian ada data yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara level transmisi lokal atau transmisi di komunitas dengan risiko transmisi di sekolah. Artinya apa? Jika transmisi lokal atau transmisi di komunitas itu masih tinggi, ya, dan pembelajaran tatap muka tetap dimulai, maka besar kemungkinan risiko transmisi di sekolah juga akan meningkat. Mengapa? Ya karena mungkin para pendidik, para siswa itu datang ke sekolah dalam masa di mana mereka terinfeksi karena risiko transmisi di komunitasnya sedang sangat tinggi. Nah ini tidak jadi jangan dibalik bahwa ketika sekolah dibuka nanti akan terjadi klaster, tidak demikian ternyata. Jadi ini mengikuti apa yang terjadi di komunitas ya. Sehingga disampaikan juga bahwa strategi pencegahan harus dilakukan dengan baik ya, karena transmisi sekunder kalau tidak dilakukan pencegahan yang baik akan terjadi di sekolah. Ya. Dan yang menarik adalah jika terjadi penularan di sekolah, ternyata risiko transmisi itu lebih tinggi terjadi pada guru dan staf dibandingkan pada anak-anak. Ini memang secara alamiah demikian, sudah banyak penelitian yang menunjukkan memang anak itu secara alamiah dia lebih tidak rentan untuk terpapar virus COVID ini. Ya. Ini juga data-data yang menunjukkan bagaimana transmisi ya di sekolah. Jadi transmisi sekolah itu kita lihat ya bahwa hubungan antara insiden COVID di komunitas itu juga sejalan dengan transmisi di sekolah seperti yang tadi saya sampaikan. Ini salah satu data di Israel juga demikian. Ketika kemudian terjadi transmisi, sekolah mungkin ditutup, dilakukan evaluasi, ya apa yang menjadi penyebab. Ternyata salah satunya juga karena cuaca panas, anak jadi gerah, tidak tahan untuk memakai masker, ketaatan menurun sehingga transmisi terjadi. Ya. Seperti itu.
Di data yang lain juga mendukung bahwa transmisi di sekolah lebih sering terjadi pada orang dewasa, artinya pendidik maupun tenaga kependidikan dibandingkan transmisi antara murid atau siswa dengan siswa. Kita tahu tadi Prof. Ova maupun Pak Sanusi juga menjelaskan sekolah selama ini sudah dianggap sebagai wahana yang sangat membantu proses pendidikan, pembelajaran, juga membantu orang tua dan pengasuh. Kalau mereka bekerja, maka dengan anak mendapatkan pembelajaran di sekolah, maka ini juga membantu semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun situasi pandemi ini membuat kita harus mempertimbangkan kapan kita harus memulai pendidikan luring atau daring atau mungkin blended, mana yang lebih baik, termasuk juga mengkaji dampak positif dan negatifnya. Saya juga mengambil yang menjadi statement dari WHO dan UNICEF terkait prinsip pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama bahwa kesehatan dan keselamatan siswa, tenaga pendidik itu menjadi prioritas utama. Kemudian juga harus mempertimbangkan bahwa ketika pembelajaran tatap muka dimulai, harus ada upaya-upaya yang komprehensif untuk meminimalkan risiko penularan, baik itu di antara guru, staf, kemudian tenaga pendidik maupun orang tua. Kemudian juga harus melakukan pemantauan ketika sekolah itu berpotensi menjadi salah satu sumber penularan di masyarakat. Dan harus ada langkah-langkah yang terintegrasi dari berbagai stakeholders untuk mendukung agar pencegahan COVID itu menjadi lebih baik. Jadi keputusan untuk membuka atau menutup operasional sekolah itu harus mempertimbangkan tadi transmisi di komunitas. Ketika tidak ada kasus, maka WHO merekomendasikan silahkan sekolah memulai untuk pembukaan pembelajaran tatap muka dan menerapkan protokol kesehatan, juga pengendalian dan juga pemantauannya. Kalau masih dijumpai kasus-kasus yang sporadik, mungkin sekolah bisa dibuka tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kalau ada transmisi klaster, ini harus dilakukan kajian atau pemantauan untuk mempertimbangkan apakah sekolah bisa tetap dibuka atau dilakukan pembatasan. Tetapi jika terjadi transmisi di komunitas, nah ini harus menjadi pertimbangan apakah sekolah akan tetap dibuka, dan kalau memang pembelajaran tatap muka akan diberlakukan, maka harus ada serangkaian prosedur upaya mitigasi untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Ova bahwa kesehatan, keselamatan itu menjadi prioritas utama, kemudian juga tumbuh kembang peserta didik berikut dengan kondisi psikososialnya juga menjadi pertimbangan. Nah, poin-poin yang harus dipenuhi oleh sekolah ketika melakukan PTM pembelajaran tatap muka adalah tadi ketersediaan jadi sarana atau fasilitas sanitasi dan kebersihan. Karena kenapa ya? Karena ini penyakitnya kan ditularkan melalui droplet, kemudian bisa melalui kontak ketika kita tidak melakukan proses cuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya, dan mampu mengakses layanan kesehatan. Jadi harus ada koordinasi dengan Vaskes. Kemudian juga memastikan bahwa protokol kesehatan dengan memakai masker, melakukan screening bagi siswa dan guru setiap kali mereka datang untuk dilihat apakah ada gejala demam yang merupakan salah satu gejala yang harus diwaspadai sebagai simptom dari COVID-19. Kemudian juga memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki faktor risiko, apakah gurunya punya hipertensi, punya DM, kemudian apakah mereka mengakses layanan kesehatan dan seterusnya. Dan yang penting juga harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan orang tua dan wali. Jadi memang dibutuhkan satu komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik.
Nah, saya sebagai dokter anak perlu juga menyampaikan bahwa organisasi profesi kami, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga belum lama ini tanggal 27 April merilis ya rekomendasi tentang pembukaan sekolah. Jadi ini adalah rekomendasi yang kedua. Pada tahun lalu IDAI juga sudah mengeluarkan rekomendasi. Dari Ikatan Profesi kami sebetulnya belum merekomendasikan untuk sekolah tatap muka, namun rekomendasi ini juga mengakomodir keinginan atau rencana dari pemerintah yang sedang mencoba menginisiasi pembelajaran tatap muka di semester depan ini. Namun dengan syarat-syarat ya. Jadi ketika transmisi lokal atau transmisi komunitas itu rate-nya sudah di bawah 5% dan tingkat kematian menurun, maka itu dipersilahkan. Jadi sama dengan rekomendasi WHO sebetulnya ya. Dan jika PTM dimulai tetap disarankan untuk blended learning ya. Kemudian juga dipikirkan kemungkinan inovasi baru dalam proses belajar mengajar ya. Dan yang penting kalau nanti akan ada transisi atau akan ada proses di mana mungkin sebagian orang tua mengizinkan anaknya belajar PTM, sebagian lagi belum, itu harus dilakukan sama ya, perlakuannya harus sama ya. Kemudian juga dilakukan proses untuk memastikan bahwa pencegahan yang terkait dengan respiratory hygiene, hand hygiene ataupun physical distancing itu terukur baik secara personal maupun secara administratif ya, dan juga secara sistem begitu. Ini contohnya misalnya untuk respiratory hygiene, pastikan bahwa semua siswa, pendidik itu menggunakan masker dan menggunakannya dengan benar. Apakah itu masker kain ataupun masker yang bedah yang sekali pakai. Kemudian etika batuk dan bersin juga diajarkan. Dan yang penting ini ya, tetap di rumah jika ada siswa yang sakit atau pendidik yang sakit atau kontak erat dengan yang sakit. Ini menjadi satu yang perlu diperhatikan ya, karena selama ini sering orang tua itu meskipun kalau anaknya tuh nggak sakit yang banget itu tetap sekolah, takut ketinggalan pelajaran. Kali ini kita harus betul-betul patuh ketika ada gejala-gejala, bahkan ringan sekalipun itu harus diidentifikasi, dilaporkan, dan anak harus stay di rumah. Ya. Dan edukasi berbagai pihak, nah, sekolah perlu membuat aturan yang jelas tentang hal ini. Ya. Kemudian fasilitas cuci tangan, ya, diikuti dengan edukasi, ya mungkin penyampaian melalui video atau gambar-gambar tentang bagaimana menggunakan cuci tangan yang baik, memastikan bahwa mereka tidak, anak-anak terutama yang masih kecil, tidak mengusap muka, ya, mengucek-ucek mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, dan ini semua juga dipastikan ada aturan tertulisnya. Kemudian physical distancing, ya, menjaga jarak minimal setidaknya sebetulnya 1 meter, ya, hindari mencampur kelompok, ya, memodifikasi tata ruang kelas. Di SKB 4 Menteri saya membaca juga sudah sangat detail ya bahwa jumlah siswa di kelas tidak boleh lebih dari 18, misalnya seperti itu, jaraknya minimal harus 1,2 meter, dan seterusnya. Jendela-jendela juga harus dibuka, dan seterusnya untuk mengoptimalkan supaya tidak terjadi risiko transmisi. Ya. Jadi ini ada beberapa tulisan, ya, review yang ditulis oleh beberapa sejawat. Apa sih efek negatif ya dari penutupan sekolah? Tadi juga Prof. Opa sudah menyinggung, baik dari aspek perkembangan, psikologi anak, ataupun aspek ekonomi. Ya. Jadi ini sudah bisa kita lihat ya apa saja efek negatifnya jika sekolah terlalu lama ya tidak dibuka. Ya. Ada kejenuhan, stres yang meningkat, kekerasan fisik, kemudian pernikahan dini, dan seterusnya. Tetapi juga kita perlu melihat efek negatif ketika pembukaan sekolah ini dilakukan. Salah satunya adalah risiko transmisi dari infeksi SARS-CoV. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasti ada risiko itu, tetapi bisa diminimalkan dengan kita melakukan kajian atau pemantauan yang ketat. Ya. Tapi kita tahu bahwa angka kejadian pada anak itu rendah,
ya, dan sebagian besar gejalanya ringan sedang, meskipun beberapa manifestasi yang berat juga bisa ditemukan. Ya. Kemudian tadi guru dan murid yang dengan gejala yang ringan itu tetap bisa menularkan SARS-CoV-2. Jadi ini yang harus kita pastikan, dan juga di dalam salah satu rekomendasi itu tertulis apakah diperlukan sebelum dimulai sekolah tatap muka dilakukan semacam screening ya bagi siswa dan pendidik, apakah mereka sedang dalam masa infeksius atau tidak meskipun tidak bergejala. Nah, ini tentu semua harus dipertimbangkan dengan seksama karena menyangkut berbagai konsekuensi di dalamnya. Ya. 2 menit lagi ya, Dr. Ida. Maaf. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara risiko penularan penyakit, tidak hanya SARS-CoV-2 ya, jadi juga ada data-data bahwa penularan penyakit yang lain pun juga bisa terjadi, dan ketika pandemi ini hampir semua cakupan vaksinasi untuk anak itu rendah. Artinya kita harus bersiap-siap ketika pandemi ini berakhir, mungkin kita akan mendapatkan risiko terjadinya transmisi penyakit-penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan vaksinasi karena tertunda selama berlangsungnya pandemi ini. Ya. Jadi harus ada penilaian untuk menilai ya risiko dari pembukaan sekolah, ya apakah green zone atau yellow zone, red zone, ya kalau terjadi risikonya yang rendah maka bisa dibuka dan seterusnya. Kemudian yang penting ini, dan ini juga ada di dalam daftar tilik di SKB 4 Menteri maupun rekomendasi IDAI, harus ada checklist ya untuk memantau apakah semua fasilitas, semua syarat-syarat baik itu di tingkat guru, kemudian ini ya di tingkat sekolah, di tingkat siswa, kita lihat ini di tingkat siswa pun juga harus dilakukan checklist. Di tingkat orang tua juga dilakukan checklist. Apakah orang tua sudah paham betul ya ketika mereka mengizinkan anaknya untuk sekolah tatap muka ya. Kemudian apakah mereka mampu mengenali gejala-gejala dan seterusnya. Nah, ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses identifikasi itu memang dilakukan, karena upaya tersebut yang akan membantu kita menjamin bahwa keputusan untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai akhir dari paparan saya ingin meng-highlight kembali bahwa risiko penularan COVID-19 di sekolah itu berhubungan dengan risiko transmisi di komunitas. Jadi pemangku kepentingan harus betul-betul mengidentifikasi apakah saat ini risiko transmisi di komunitas itu sudah cukup aman ya untuk membuka pembelajaran sekolah tatap muka. Kemudian data transmisi kasus menjadi pertimbangan pembukaan sekolah, mitigasi risiko harus dilakukan dengan baik, ya, baik itu menentukan apakah sekolah sudah siap dengan fasilitasnya, apakah guru sudah mengerti apa yang menjadi kewajibannya, demikian juga dengan siswa dan orang tua. Kemudian pertimbangan aspek positif dan negatif dari setiap keputusan itu menjadi tanggung jawab bersama, ya, antara sekolah, orang tua, dan juga pemangku kepentingan, sehingga nanti tidak akan terjadi komplain ya dari sekolah yang merasa bahwa ini soalnya sekolah sudah maksa-maksa. Demikian juga pihak sekolah juga harus memastikan bahwa orang tua itu betul-betul sukarela menandatangani persetujuan ketika pembelajaran akan dimulai. Kemudian penerapan protokol kesehatan ini harus diikuti, jadi komitmen untuk menjaga prokes itu harus didapatkan dari semuanya, ya, orang tua, siswa, pihak sekolah, dan juga pemangku kepentingan, diikuti dengan monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor yang baik jika memang terjadi kasus, karena ini merupakan kunci keberhasilan dari pembelajaran tatap muka. Demikian Bu Rina dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ida atas paparannya.